Tapi kan pendeta sebelum masuknya Riedel dan Schwartz, Injil sebenarnya sudah masuk ke Tanah Minahasa. Karena itu saya juga belum sependapat. Kenapa? Karena itu sangat mengganggu bagi para pemerhati sejarah di Tanah Minahasa. Sejarah itu diciptakan oleh penguasa. Informatif, inspiratif, edukatif, bincang santai di YYMC Talks. Nah, bagaimana dari taruhlah ada 3 fase kan tadi disebutkan. Kemudian bagaimana sampai kepada Riedel dan Schwartz ini coba. Oke. Nah, ini dari berbagai catatan yang tersedia dokumen-dokumen banyak, begitu banyak dokumen di Belanda misalnya yang menceritakan tentang kekristenan di Tanah Minahasa. Sampai dengan tahun 1815, kekristenan di Tanah Minahasa itu tidak berkembang. Tidak berkembang. Karena apa? Kita tidak punya data seberapa banyak jemaat yang sudah ada, seberapa banyak organisasi gereja, jemaat yang sudah terbentuk, dan seberapa banyak orang Kristen yang ada di Tanah Minahasa. Tidak ada data tentang itu. Pada periode itu. Dari tahun 1660 sampai dengan tahun 1800 kurang 10, 15 lah. Seperti itu. Nah, oke. Nah, ini periode ketiga. 1815 ke atas. Atau katakanlah 1520 juga boleh. Nah, di Belanda atau di daratan Eropa pada umumnya berkembang satu semangat kerohanian yang orang kenal dengan pietisme. Semangat hidup kesalehan. Ya, yang menitik beratkan pada kesalehan. Oke. Ada banyak negatifnya pietisme ini. Tetapi ada banyak positifnya juga. Nah, itu semacam gerakan pembaharuan di dalam gereja. Gereja Lutheran dan Calvin yang memang sudah tidak bersemangat hidup karena terjadi begitu banyak perang antar agama di Eropa dan perang antar negara, antar kerajaan. Gereja perlahan-lahan menjadi suram setelah direformasi tahun 1500. Di abad ke-17, permulaan abad ke-17 itu muncul gerakan pietisme, Spener dan kawan-kawan. Nah, di akhir tahun-tahun di abad ke-18 itu di Belanda muncul yang namanya kelompok Herrnhut. Itu didirikan oleh Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, semangat pietisme. Itu mungkin yang disebut cikal bakal. Iya. Gitu ya? Nah, semangat pietisme ini ada positifnya. Positifnya apa? Ada semangat penginjilan. Ada semangat penginjilan yang dilakukan tapi bersifat oikumenis antar aliran. Dan mereka punya semangat penginjilan. Paling tidak ada 4 lembaga besar waktu itu yang didirikan. Lembaga penyikiran. Yang satu terkenal yang datang ke Sulawesi Utara, Nederlands Zendelijk Genootschap atau NZG. Yang kedua, NZG didirikan tahun 1897. Jadi akhir abad 1797. Ya. Akhir abad ke-18 ya. Badan ini bekerja di tempat yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada pekabar-pekabar Injil Tukang namanya, yang didirikan oleh 2 orang, Gosner dan Heldring. Gosner dari Jerman, Heldring dari Belanda. Mereka membentuk apa yang disebut sebagai pekabar-pekabar Injil Tukang. Nah, mungkin ini yang sudah yang ketiga ada NZV ya, Nederlandse Zendingvereniging. Nah, yang keempat ada USV atau Utrechtse Zendingvereniging.
Jadi itu mereka apa? Membentuk missionaries? Membentuk missionary. NZV itu yang menginjil di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah itu NZV. Yang datang ke sini NZG. NZG. Jadi ada beberapa juga yang apa Ya. semacam apa? Ada semangat penginjilan yang berkobar-kobar di Organisasi di Belanda. missionaries ya. Ya. Organisasi. Nah, mereka kemudian mengutus NZG kemudian mengutus ke Indonesia. Banyak sekali misionaris. Salah satu misionaris terbesar yang orang kenal adalah Joseph Camp, pendeta Joseph Camp. Sebenarnya dia ditempatkan di Maluku. Karena dia ditempatkan di Maluku, kemudian dia membawa Injil masuk ke Manokwari, ke Pulau Mansinam, masuk ke pulau ke tanah Papua, sehingga dia disebut Rasul di Papua dan Rasul di Maluku. Di Maluku kemudian jadi GPM, di Papua jadi GKI Tanah Papua. Joseph Camp, Rasul dari Maluku, orang Maluku menyebutnya. Nah, Joseph Camp itu mengunjungi Sulawesi Tanah Minahasa itu di tahun 1817. Berarti ini seniornya Riedel dan Schwartz. Iya, dia orang NZG awal. Riedel dan Schwartz itu generasi kedua. Generasi kedua di NZG. Kemudian apa saja yang dilakukan Camp di Camp datang ke sini dan kemudian 1817 dia kunjungan pertama. Dan tahun 1821 ia kunjungan yang kedua. Dia kemudian mengunjungi para walak-walak. Ada 7 walak yang ditemui di pemimpin-pemimpin suku di sini. Dan kemudian dia mendapat kesan bahwa tanah Minahasa agama mereka masih memeluk agama tua Minahasa, tetapi sekitar 3.000-an pemeluk Kristen waktu itu, tetapi nano-nano. Ada yang Kristen agama Minahasa tua, tak campur-campur, tak baku-baku campur, tidak jelas DP kekristenan karena tidak ada guru-guru Injil. Terus bagaimana Camp di sini sampai berapa lama dia di Sulawesi Utara? Camp di sini tidak lama, hanya beberapa saat. Kemudian dia kembali ke Maluku. Dari Maluku kemudian dia mengirimkan 3 orang ke sini. 3 pekabaran dari NZG itu ya. Dari NZG. Kurang lebih anak buahnya dia lah mungkin di sana. Siapa yang datang ke sini tahun 1821, ia mengutus 2 orang pendeta dari Ambon yaitu Lamers tahun 1821. Namun Lamers meninggal tahun 1824. Dia ditempatkan Joseph Camp di Kemah. Oh gitu. Jadi yang mendarat pertama di Kemah, jadi kalau mau bilang Injil mendarat itu bukan Joseph Camp. Joseph Camp tahun 1817 dan 1821. Kemudian dia mengirimkan Lamers di Kemah, mendarat di Kemah juga tahun 1821. Kemudian ia juga mengutus Daniel Mueller yang ditempatkan di Manado. Namun akhirnya karena ketidakcocokannya dengan gubernur di sini, gubernur jenderal di sini, dia kemudian mengungsi ke Tanah Wangko dan menjadi pendeta di Tanah Wangko. Jadi dalam yang ketiga, mereka semacam gagal dalam misi. Belum. Jadi mereka datang ke sini karena kemudian ada yang ketiga namanya Helen Dorn. Ya. Helen Dorn, Jan Helen Dorn yang bertugas di Manado. Dia datang di sini tahun 1827. Dikirim sama. Dia dari Maluku juga atau langsung dari NZG Belanda? Iya. Dia dikirimkan ke Ambon oleh Joseph Camp, dikirim ke Manado. Dikirim Manado. Nah, karya-karya penginjilan dari Lamers, dari Mueller belum nampak karena dorang cepat mati di sini. Ya. Mueller misalnya cuma 2 tahun di sini, kemudian dia meninggal. Daniel Mueller juga hanya kurang lebih 3 tahun di sini, tahun 1826 dia meninggal. Nah, 1827 datang Jan Helen Dorn dan bertugas di Manado sejak tanggal 7 Januari 1827. Tapi fokus pelayanan dia adalah di gereja sentrum. Jemaat di seputaran pusat
gereja sentrum itu jemaat-jemaat yang dari Belanda ya, dari Belanda, orang-orang Belanda, dan ya mungkin pembantu-pembantunya di sini, orang-orangnya dagang. lebih melayani ke warga-warga Jadi Belanda. belum ada aspek penginjilan. Iya, iya. Nah, kemudian karena permintaan yang sama dari Joseph Kahn dan banyak kalangan di Tanah Minahasa meminta kepada NZG untuk menambah guru-guru Injil atau misionaris di Tanah Minahasa. Nah, waktu itu kan ada kurang lebih ada 4.000-an orang di sini yang Kristen ya. Nah, kemudian datanglah Riddle dan Squires. Oh, gitu. Mereka datang sebenarnya tahun 1930. Tetapi tiba di Batavia, Jakarta sekarang ya. Dari Batavia mereka menuju ke Maluku, ke Ambon. Ketemu dengan Joseph Kahn. Di sana ya. Ya, di sana mereka beberapa bulan belajar bahasa Melayu. Di Ambon mereka belajar. Baru mereka datang ke sini, itulah tanggal ketibanya mereka, 12 Juni 1931. Itu yang diambil Gemim sebagai Hari Pekabaran Injil. Nah, kemudian setelah Riddle dan Squires datang di Jakarta, kemudian ke Ambon, mereka datang di sini itu tahun 31, tetapi mereka belum langsung menuju ke tempat kerja mereka. Mereka diantar oleh Helen Dorn, Jan Helen Dorn untuk melihat daerah pelayanan di Tanah Minahasa. 4 bulan kemudian, itu di bulan Oktober baru Riddle dan Squires itu 14 Oktober 1831 Riddle dan Squires itu kemudian menempati pos pelayanannya. Riddle mengambil pos pelayanan di Tondano, Squires mengambil pos pelayanan di Lamongan, tetapi sebelum dia pergi ke Lamongan dia singgah di Kakas. Nah, sehingga di Kakas ada sebuah rumah tempat dia tinggal dulu. Rumah penduduk. Rumah penduduk yang kemudian dia bangun dan menjadi rumah, dan sampai sekarang rumah itu belum Masih ada ya? Masih ada itu ya. Menarik juga itu kalau bisa. Ya, ada itu, dan harusnya itu dirawat oleh gereja ya. Aset ya. Nah, diperkirakan penduduk Minahasa waktu itu, nah Riddle masuk ke Tondano sudah ada 200 orang Kristen. Oh begitu. Ya, Kristen-Kristen yang dilayani oleh Helen Dorn dan gereja Indiskerk yang ada di Manado. Dari tahun 1600 sekian ya. Nah, beberapa tahun kemudian, tahun 1936 NZG kemudian mengirim para sendeling yang lain ke sini. Sejak 1936. Nah, bukan 1836. 1836. Dikirimlah tahun 1836 itu Herman. CF Herman kemudian ditempatkan di Amurang. Kuburannya ada di sana. Yang menarik tadi pendeta adalah Riddle dan Squires kan? Iya. Mereka datang pada saat itu mungkin masih muda ya mereka saat itu. Kalau Squires itu umurnya sekitar 44-45. Bagaimana sebenarnya pelayanan yang mereka lakukan kalau sesuai dengan mungkin sejarah mereka masuk ke Tanah Minahasa kan masih banyak kualak-kualak yang catatan sejarah menyebutkan bahwa orang Minahasa masih primitif. Ya, itu yang orang Minahasa laki-laki masih pakai cawat dari bulu, dari bambu. Perempuan memakai kain kutang. Kain kutang, laki-laki ya hampir telanjang. Orang Minahasa masih sangat primitif menurut ukuran Eropa waktu itu ya. Karena primitif mungkin kan tidak bisa langsung agamanya menginjil juga kan campur aduk. Ya. Ada budaya waktu itu adalah budaya-budaya ritual. Ini kita bicara Tondano dan Tomohon ya, sekitarnya. Memang masih seperti itu. Nah, Riddle dan Squires kemudian mereka itu bukan pendeta. Mereka itu Squires misalnya dia memang seorang yang belajar teologi, tetapi dia bukan pendeta. NZG rekrut. Mereka pemuda-pemuda yang memiliki keahlian masing-masing, baik di bidang pertanian, di bidang di teknologi pertanian, di pertukangan,
macam-macam. Karena panggilan ya. Karena itu tadi semangat pietisme, banyak pemuda yang bergabung dengan lembaga-lembaga pekabaran Injil untuk menjadi misionaris dan mereka diutus ke sini. Riddle misalnya masuk di Tondano itu tahun 1831 itu, walaupun sudah ada 200 orang Kristen tapi belum ada jemaat. Ya. Orang Kristen itu masih saya suka hatinya dia. Tantangan yang dihadapi mereka pada Oh ya, tantangan mereka luar biasa. Mereka orang asing datang ke tempat ini dan luar biasa pemberian diri mereka. Riddle datang dengan istrinya. Ada cerita-cerita bahwa istri dari Riddle lah yang mengajarkan orang-orang Minahasa pakai baju. Oh begitu. Karena dia ahli dalam menjahit. Dan dia membuka kursus dan mengajarkan kepada banyak orang Tondano untuk menjahit baju. Dan mulai di saat itulah orang Minahasa mulai tahu pakai ini baju ukuran Eropa ya, dalam pengertian baju Eropa ya. Orang Minahasa misalnya belum tahu apa itu cucur, kue cucur, tart, roti apa. Ada orang yang datang ke sini mereka lah yang mengajarkan kue-kue itu sama dengan ini kue cucur ini. Jadi mungkin pengaruh-pengaruh budaya Belanda juga sudah masuk pada saat Riddle dan Swartz itu juga ya. Iya, karena ya Belanda sudah ada di sini dari tahun 1660. Mungkin itu dulu mereka mungkin masuk bagaimana berakulturasi dengan masyarakat, iya. bagaimana membantu masyarakat sehingga penginjilan yang paling menarik para Fikro adalah bahwa para sendling ini mereka punya satu kebiasaan yaitu apa yang disebut dengan anak piara. Bagaimana itu anak piara ini? Anak piara ini setiap sending itu punya anak-anak kampung yang 2-3 bulan tinggal di rumahnya. Beberapa anak kampung diambil tinggal di rumah. Dikasih makan. Karena orang tuanya kan sering buka kobong berbulan-bulan gitu. Dorang pergi kalau datang nado juga bisa 1 bulan. Sama dope anak-anak titip di rumah dan anak-anak itulah yang dididik secara Kristen. Oh begitu ya. Nah, memang Injil kemudian orang tahu persis bahwa Injil ditebar di tanah Minahasa ini oleh para sending ini dengan cinta kasih. Mereka mengajarkan bagaimana pertanian, menanam yang baik, menanam yang benar, bahkan menata kota Tondano. Riddle tuh yang menata kota Tondano sehingga kota Tondano itu ditata. Kalau dilihat dari udara itu seperti kotak-kotak jalan baku tembus. Dari Google bisa kita lihat ya. Oh gitu ya. Squartz mengajarkan di orang-orang di Langoan untuk tanam padi dan tanam sayur-sayuran dan banyak hal yang mereka buat di tanah Minahasa. Nah, tahun-tahun setelahnya kemudian Mattern ditempatkan di Tomohon, namun tahun 1842 dia meninggal karena sakit, digantikan oleh pendeta Wilken. Yang gerejanya ada gereja baru di dekat Pasar Tomohon itu dinamakan pendeta Wilken, yang sebenarnya sebelumnya ditempatkan di Tanawangko, tapi karena Mattern meninggal, kemudian di Kema ditempatkan Frederick Hartig. Ini penginjil salah satu penginjil yang fenomenal di Kema. Dia membaptis 1.500 orang perkiraan waktu itu. 1.500 orang di Kaima dan di Sawangan. Oh ya? Luar biasa. Ketika dia bertugas di Kema, sehingga ada sentrum baru dikembangkan di Air Madidi. Karena untuk bisa mencakup nih Kaima atau daerah Tonsea itu ya, Kaima, Kasar, apa segala macam itu sampai ke Sawangan. Dan itu kemudian di Air Madidi itu ditempatkan penginjil yang lain nanti di Air Madidi yaitu Tendelo, Haji Tendelo. Nah, di Kema itu tadi Hartig, di Tanawangko kemudian ditempatkan Beser N. Grafland yang sebelumnya ditempatkan di Sonder, kemudian memindahkan sekolah gurunya di Tanawangko.
Tahun 1849 ada Ulvers yang ditempatkan di Kumulembuai. Kuburnya juga sekalian ada di sana. Jadi Ulvers, mereka banyak ya. memang mati Ya. di sini ya dan dikuburkan di Tanah Minahasa. Ya. Tahun yang sama ditempatkan Van Kaplan di Tareran. Kuburnya ada di 100 meter dari pertigaan di Tareran yang menuju ke Suluun. Ada itu. Oh sorry, Suluun ya, ya Suluun. Sebelah kanan ada sebuah waruga. Dahulu orang pernah pasang-pasang kemenyan di situ. Orang pikir itu waruganya Opo siapa gitu. Kemudian ditemukan oleh beberapa pendeta Gemim bahwa ternyata itu kuburnya Van Kaplan. Penginjil. Penginjil yang mengkristenkan daerah Minahasa Tengah. Luar biasa. Tareran terus ke bawah dan ke atas itu. Nah, tahun 1857 ditempatkan Tendelo tadi di Air Madidi untuk melayani sekitar 1.500 orang yang bertobat dan dibaptis di sana. Tahun 1861 JAT Squires, anaknya Squires, melayani di Sonder. Dan saat itulah JAT Squires lah yang membuat sebuah kamus Totemboan Belanda. Sampai sekarang Begitu, kamus masih ada. Luar biasa. Jadi mereka bukan cuma menginjil, tetapi Dia menikah dengan orang Minahasa. orang Minahasa. Nah, di Sonder. Nah, kemudian tahun 63 ada JN Wiersma yang ditempatkan di Ratahan, tapi kemudian dia pindah Talawaan. Di Ratahan kemudian beberapa bulan kemudian Van der Waal menggantikan dia di Ratahan. Jadi sekitar tahun 50 tahun kemudian dicatat oleh Grafland bahwa praktis Tanah Minahasa sudah menjadi Kristen. Luar biasa. Luar biasa. Itulah mereka. Mereka dengan kemampuannya, talentanya masing-masing, tidak mengerti banyak tentang teologi, tetapi mereka datang dengan kerendahan hati, semangat untuk memuridkan orang-orang Minahasa. Dan memang pendekatan waktu itu adalah pendekatan pendidikan. Ada banyak sekali selama 50 tahun itu sekolah yang dibangun oleh para sending. Ada 22 buah. Bahkan di akhir tahun 1860 jumlahnya sudah 80 sekolah yang dibangun. Ya, pernah ada catatan kan bahwa Ya. di Tanah Minahasa menjadi sekolah terbanyak kan? Sekolah di terbanyak. Indonesia kan? Banyak sekali sekolah, muridnya sudah puluhan ribu Ya. orang. Dan dengan adanya sekolah-sekolah ini kemudian termasuk sekolah penulung, sekolah guru, sekolah perawat, sekolah pertanian, SPMA di Kaaten, macam-macam, ada rumah-rumah sakit mereka bangun, beberapa rumah sakit mereka bangun, dan PGA dulu sekolah guru agama dibangun, kemudian ada sekolah-sekolah mulo dan lain sebagainya di Kaaten, di Tomohon, ada banyak sekali. Mungkin itu yang Jadi pendekatan mereka ke sini adalah pendekatan sosial, budaya. membangun masyarakatnya dari kehidupan yang menurut mereka quote unquote primitif dan dimodernkan, dan kemudian mereka pendekatannya lewat pendidikan dan kesehatan. Banyak hal yang mereka lakukan di Tanah Minahasa, ada banyak hal. Tomohon misalnya tahun 1838 itu dalam catatan para penginjil itu masih alif huruf dalam istilah mereka ya. Tetapi kemudian pelan-pelan oleh Wilken, Tomohon itu kemudian berubah dan menjadi pusat dari kekristenan di Tanah Minahasa sampai hari ini. Ya, pendeta, menarik sekali ya kalau digambarkan dari sejarah masuknya Injil, kemudian datangan dari NZG untuk menginjil di Tanah Minahasa, dan mereka boleh dikata sangat berhasil untuk membuat Tanah Minahasa menjadi tanah yang diberkati dengan banyaknya warga masyarakat yang dibaptis menjadi Kristen. Nah, menurut pendeta, itu zaman-zaman di zaman saat itu dengan zaman sekarang kan kita sudah berbeda. Bagaimana dalam menginjil itu tentu ada hal-hal yang perlu dilakukan. Tetapi kalau kita belajar dari sejarah bahwa seorang penginjil seperti Ridder dan Swartz juga
bukan jago-jago amat, mereka seorang teolog yang bagaimana untuk dalam menginjil. Mereka hanya adalah dididik beberapa pemberian bulan. diri kan, ya, cuma semacam kursus ya, semacam kursus pendidikan singkat ya. Nah, kalau dikaitkan dengan sekarang bagaimana sebenarnya cara kita bagaimana menginjil? Kadang-kadang kita mungkin kurang tepat dalam menginjil, mungkin kita perlu belajar juga dari sejarah bagaimana kita menginjil yang baik ya ke masyarakat. Kita lihat salah satu faktor keberhasilan dari para penginjil di masa yang masih sangat tradisional itu adalah pemberian diri secara total. Mereka dari negara barat, berkebudayaan lain, punya keahlian masing-masing, tapi mereka datang di sebuah daerah yang sangat tradisional dan mau memberi diri agar ada banyak orang yang dipertemukan dengan Kristus. Ini inti dari penginjilan itu. Bahwa penginjilan itu bukan sekedar kita mewartakan Yesus, tetapi membawa orang bertemu dengan Yesus. Betul. Luar biasa. Bahkan mereka sampai mati di tanah Mati di sini, kubur di sini. Pemberian diri itu, jadi kalau kita ambil pola mereka ke sini, bahwa mereka menggunakan semua pengetahuan mereka, pengetahuan sekuler mereka tentang pertanian, tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang teknologi, sampai kuliner, tentang kuliner, baju, bahkan sampai menjahit, bikin roda. Roda itu dibikin oleh Wilken dan Ulvers, diajarkan di sini. Pedati, roda itu yang kau bilang roda sekarang. Sampai rumah mungkin, rumah adat sekarang yang dulu gampang rubuh, kemudian mereka bikin knockdown yang sekarang rame-rame dijual di mana-mana, di Bolowan, di Mahembang, di mana, di Tareran, segala macam. Itu konstruksinya disempurnakan oleh Wilken dan Ulvers. Dua orang ahli tukang kayu memang. Mereka ahli tukang kayu. Jadi banyak hal yang mereka berikan untuk perkayuan. Tanah Minahasa ya. Jadi kalau kita sekarang gereja-gereja di dunia sekarang, saya ingin katakan bahwa apa yang kita miliki sekarang adalah puncak dari peradaban dunia, yaitu teknologi. Seperti orang sekarang. Marilah kita gunakan IT ini. Anak-anak muda yang masih penuh semangat untuk belajar tentang IT, belajarlah semaksimal mungkin tentang IT dan gunakan IT itu untuk pekebaran Injil. Injil sekarang bukan kita wartakan lagi di sebuah komunitas, di sebuah suku, tapi Injil kita wartakan ke seluruh dunia. Untuk apa? Bukan untuk mengajar mereka tentang Kristus, tetapi untuk mempertemukan mereka dengan Kristus. Amin, amin. Kalau tahu tentang Kristus, seluruh dunia sudah tahu. Tetapi apakah kegiatan-kegiatan kita seperti ini mampu mempertemukan orang dengan kasih Kristus yang setia? Memang kita perlu perbanyak juga, karena dalam IT juga ada hal-hal yang negatif yang banyak muncul kan di dalam konten-konten. IT ini seperti pisau. Betul, bermata dua ya. Pisau itu diciptakan berguna kalau di dapur dengan dikobong, tapi bisa berguna juga untuk membunuh orang. Jadi saya ingin mengajak semua gereja-gereja, orang-orang percaya, gereja-gereja, orang-orang pemuda Gemim, semua di Gemim, mari kita menginjil. Menginjil, semangat lagi dalam penginjilan, tetapi penginjilan untuk seluruh dunia. Penginjilan untuk apa? Untuk mempertemukan orang dengan kasih Kristus yang sebenarnya. Jadi kita juga belajar dari sejarah, bagaimana semangat Trident Schwartz dan kawan-kawan yang dari negeri asing datang kemari untuk menginjil dan mati di sini untuk demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Jangan pernah menyerah. Bahwa pekabaran Injil itu orang harus meninggalkan pekerjaan kemudian berangkat ke satu tempat. Kita kan sekarang sudah lebih senang sebenarnya dengan IT. Dunia Schwartz saja untuk datang kemari kan berbulan-bulan mungkin mereka harus datang. 3 bulan masuk ke hutan. Kita tinggal main di tombol jari saja kita sudah sampai apa yang kita pesan. Dulu tunggu kapal aja susah. Jadwal kapal ke Indonesia susah. Gitu lah. Jadi memang tapi memang kita harus puji Tuhan bahwa kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Yesus sudah katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu.
kita bersyukur bahwa Tuhan memilih tanah Minahasa untuk menerima Injil. Amin, amin. Luar biasa. Lewat para sending. Luar biasa. Terima kasih banyak pendeta atas penyampaian, pencerahan juga bagi kita semua. Amin. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita untuk semua, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama. Ya, kita mungkin sampai di sini dulu pendeta. Kita akan berjumpa lagi di mungkin topik-topik yang lain. Dan tentunya dari Harus. GMC Talks ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya atas kedatangan Pak Pendeta Ricky yang sudah datang ke studio GMC. Oke, Sobat GMC, demikian perbincangan kita dengan Pendeta Ricky Tafuama terkait dengan bagaimana GMIM sekarang akan menyambut hari ulang tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen, memasuki hari ulang tahun yang ke-190, 190 maaf, dan ini akan menjadi sebuah semangat bagi kita untuk terus menginjil, menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan di era yang lain, ya, tetapi dengan semangat yang sama ya di zaman NCP itu. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk Sobat GMC Talk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.